Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wikawati dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menyampaikan yang pertama, apa itu PPE, dan yang kedua, bagaimana cara penanganan limbah praktikum baik kimia maupun biologi. Yuk simak penjelasan berikut. PPE atau Personal Protective Equipment Laboratorium adalah alat pelindung diri atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan saat berada di laboratorium. Alat-alat yang digunakan harus sesuai dengan standar laboratorium. Alat pelindung diri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, alat pelindung kepala, yang kedua, alat pelindung badan, dan yang ketiga, alat pelindung anggota badan. Yang pertama, alat pelindung kepala, antara lain helm atau topi pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari paparan berbahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Yang kedua, ada kacamata pelindung digunakan untuk melindungi dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel, serta percikan bahan kimia. Yang ketiga, ada masker untuk melindungi alat pernapasan seperti hidung dan mulut dari resiko berbahaya seperti asap solder, debu, dan bau kimia yang ringan. Yang kedua, ada alat pelindung badan, yaitu apron atau jas laboratorium, digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas. Yang ketiga, alat pelindung anggota badan seperti sepatu pelindung. Sepatu pelindung digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda seperti kaca atau potongan baja dan larutan kimia. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores, atau akibat sentuhan benda tajam. Penanganan limbah laboratorium dibagi menjadi 2, yaitu penanganan limbah laboratorium kimia dan penanganan limbah laboratorium biologi. Limbah laboratorium adalah buangan sisa-sisa atau hasil sampingan yang berasal dari kegiatan laboratorium dari semua aktivitas yang dilakukan di laboratorium. Nah, tujuan penanganan limbah laboratorium adalah untuk mengurangi resiko pemaparan limbah terhadap kuman yang menimbulkan penyakit atau patogen yang mungkin berada dalam limbah tersebut. Penanganan limbah kimia dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah B3 dengan cara netralisasi. Limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan basa, seperti kapur-tor, CaO atau CaOH2. Sebaliknya, limbah yang bersifat basa dinetralkan dengan asam seperti H2SO4 atau HCl. Selanjutnya, koagulasi. Kontaminan logam berat dalam cairan diendapkan dengan tawas atau FeC13, CaOH2 atau CaO. Yang kedua, limbah infeksius. Di antaranya, metode disinfeksi adalah penanganan limbah cair dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan atau membuat kuman-kuman penyakit menjadi tidak aktif. Selanjutnya, metode pengenceran atau dilution dengan cara mengencerkan air limbah sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Metode proses biologis dengan menggunakan bakteri pengurai. Bakteri-bakteri tersebut akan menimbulkan dekomposisi zat-zat organik yang terdapat pada limbah.
Metode penimbunan yaitu penanganan limbah dengan menimbunnya dalam tanah. Limbah umum atau limbah non-infeksius setelah dikumpulkan dalam wadah kantong plastik, diikat kuat dan dibakar di insinerator. Penanganan limbah biologi, di antaranya ada 2 jenis, yaitu limbah tumbuh-tumbuhan dan limbah bakteri. Limbah sisa tumbuhan pada saat praktikum dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Limbah bakteri. Limbah bakteri yang sudah tidak terpakai kemudian disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan autoklav. Kemudian setelah itu limbah baru bisa dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan di laboratorium. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.